jelas itu sangat bertentangan oleh ajaran Islam sendiri. Oleh karena itu, Gereja Katolik sungguh menyayangkan kejadian-kejadian yang namanya kekerasan. Termasuk dalam agama Hindu, jadi sangat mengutuk keras seperti. Halo teman-teman semua, apa kabar? Welcome back to Bang Vide Channel. Nah teman-teman, kali ini Bang Vide Channel kedatangan tokoh-tokoh lintas agama yang ada dalam satu forum. Namanya itu Forum Kebinekaan Indonesia Bersatu, teman-teman. Jadi kita tadi udah prokes kesehatan pakai masker ya Pak ya. Nah saya perkenalkan, ini dia Forum Kebinekaan Indonesia Bersatu. Pak, saya boleh ini Pak buka aja Pak ya. Oke. Pak, terima kasih boleh datang ya Pak. Iya. Ini dari berapa agama mohon maaf? Jadi sesuai dengan Pancasila, Ya. negara mengakui 6 tokoh agama. Oke. Yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Itulah yang diakui oleh negara. Tetapi karena kita ini adalah Forum Kebinekaan Indonesia Bersatu, ada warga negara kita, saudara-saudara kita yang menganut ajaran, aliran kepercayaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi bagaimanapun itu adalah saudara kita, maka saudara kita juga tersebut bergabung di sini di FKIB. Berarti ada dari perwakilan agama Islam, agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan plus ada kepercayaan. Oke Pak, wah gabung semua persatu Indonesia Pak ya. Iya. Pak, ini FKIB ini tujuan didirikannya bagaimana Pak ya? Untuk apa kira-kira Pak? Lebih ke untuk persatuan Indonesianya mengarah kemana gitu loh Pak? Dengan Pak Ustadz Martono sebagai pimpinan ya Pak ya? Ya, saya sendiri kenalkan, saya Ustadz Martono SPDI SH, saya selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Kebinekaan Indonesia Bersatu. Jadi FKIB ini tidak lahir tiba-tiba. Jadi lahirnya FKIB ini penuh dengan perjuangan, penuh dengan semangat kebangsaan. Awal dari berdirinya FKIB ini berawal terjadinya isu SARA. Isu SARA ya Pak ya? Utara, ya. Oke, mantap. Jadi teman-teman, ini sungguh luar biasa nih Pak Ustadz. Kita ketemu ada pendeta dari Hindu, dari Buddha, Konghucu, Katolik, ya Pak ya. Tapi Pak, saya heran ini terakhir ini kan Pak ya. Seperti kita ketahui, jadi kemarin ada bom gitu ya Pak, terorisme dengan memakai atribut agama tertentu gitu loh Pak. Iya kan? Jadi kemarin di Makassar ya teman-teman semuanya Pak ya. Di Makassar, terus dibarengi lagi kemarin itu ada dari seorang perempuan yang dia terpaksa dilumpuhkan oleh polisi di Mabes Polri, yang dia buat teror juga aksinya Pak. Itu dari tanggapan ketua dulu bagaimana Pak? Pak Ustadz Martono. Kebetulan saya juga Ketua Umum Forum Kebinekaan Indonesia Bersatu, juga mewakili umat Islam FKIB ini, karena kami di sini semua perwakilan umat beragama ada di FKIB. Jadi saya menyikapi dari sudut pandang Islam. Jelas itu sangat bertentangan oleh ajaran Islam sendiri. Sangat bertentangan ya? Sangat bertentangan. Dan itu sedikit saya katakan itu agak sedikit sesat. Karena agama, saya yakin agama apapun di sini mungkin nanti Bapak sekalian dari agama masing-masing bisa menjelaskan. Tetapi saya sendiri mengatakan dari umat Islam itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Saya mewakili agama Konghucu dengan tegas mengutuk kejadian seperti itu. Gitu. Bahwa kita jangan terprovokasi, bahwa mereka itu memang ada muatan-muatan yang tertentu sehingga tunggangi, sehingga kita lihat memang mereka teroris kan begitu. Yang kedua, yang ada serangan di Mabes Polri, itu juga sudah nyata-nyata teroris. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa marilah kita Indonesia, seluruh Indonesia, kita memberikan pemahaman-pemahaman, ya. Makanya kita dari lintas agama, supaya lewat lintas agama membuat satu pemahaman-pemahaman itu bahwa kita kuat di dalam nasionalisme kita,
yaitu berdasarkan ideologi Pancasila kita. Ya itu tadi saya katakan sebetulnya teror bom itu tidak ada hubungannya dengan ajaran agama manapun. Cuman agama itu dijadikan tunggangan, dijadikan tameng, seolah-olah dengan melakukan bom bunuh diri itu adalah ajaran dari Tuhan, ajaran dari agama tertentu. Tentu itu sangat jelas bertentangan dengan ajaran agama manapun, terutama agama Islam. Jadi saya rasa orang-orang yang melakukan teror bom tersebut, ya saya mohon kiranya kembalilah ke ajaran agama yang benar dan kembalilah ke pangkuan Ibu Pertiwi. Jangan mau kita didoktrin dengan ajaran-ajaran yang sesat, yang jelas-jelas itu sangat bertentangan dengan agama manapun. Jika kita menyakiti orang lain, sama dengan menyakiti diri kita sendiri. Apalagi dia melakukan bom itu dan termasuk dirinya terbunuh. Nah, jadi itu tidak beralasan bahwa apapun alasan dia untuk melakukan itu, misalnya mendapatkan surga, mendapatkan apa. Jadi untuk mendapatkan kebaikan itu sudah jelas-jelas sekali secara logika pun kita pikirkan atau secara ajaran rohani kita pikirkan bahwa itu sangat bertentangan sekali. Jadi menurut ajaran agama itu sangat tidak terpuji dalam kehidupan kita, dan termasuk dalam agama Hindu jadi sangat mengutuk keras hal seperti itu. Kami hadir di studio Bang Hite ini untuk memberi tanggapan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, khususnya bom bunuh diri di Katedral Makassar. Dari sikap kami sebagai seorang Katolik, perbuatan itu sungguh-sungguh sangat disayangkan. Karena apa? Sungguh-sungguh mencederai nilai-nilai Pancasila yang diemban oleh NKRI. Oleh karena itu, seluruh peristiwa tersebut, pihak Katolik, khususnya pimpinan Gereja Katolik, menyerahkannya seutuhnya kepada pihak aparat keamanan Republik Indonesia. Ternyata situasi itu cepat ditangani oleh pihak aparat keamanan. Dengan demikian cepat pula teridentifikasi seluruh pelaku-pelakunya. Oleh karena itu, Gereja Katolik sungguh menyayangkan kejadian-kejadian yang namanya kekerasan di negara Republik Indonesia ini. Oleh karena itu, Gereja Katolik berharap mudah-mudahan tidak ada lagi sikap-sikap yang seperti itu ke depan ini. Terima kasih. Dalam ajaran Buddha, tindakan terorisme itu sangat sekali bertentangan dengan hati nurani kita, sifat-sifat luhur Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah tanggapan kami. Saya mewakili lintas agama Buddha. Jadi saya menanggapi dari Parmalim tentang gejolak negara kita sekarang ini, seperti yang dibilangi dari lintas agama yang lainnya tadi, intinya ajaran agama itu satu, cara penyampaian aja berbeda semua. Seperti di Parmalim ada mengatakan Ujun Oputarewata, maaf sedikit saya bahasa Ya. Ujun Oputarewata Pasangapur Raja Haulang Indongan Jolma, yang artinya pujilah Tuhanmu dengan hatimu yang bersih dan suci, hormatilah rajamu. Raja itu pemimpin, mau di rumah tangga, mau di kelurahan, mau di mana, itu kita hormati. Haulongi katanya, cintai sesama umat manusia. Nggak ada dibilang cintai sama Islam, nggak ada. Umat manusia ciptaan Sang Maha Kuasa, berarti kita satu di hadapan Yang Kuasa. Nah, terus pertanyaan saya begini Pak, itu kan doktrin tersebut, mereka itu didoktrin bahwa kalau mereka melakukan aksi seperti itu Pak, mereka bakal wajib ke surga dan ketemu malaikat bidadari katanya Pak. Nah, kenapa ya kalau menurut bapak-bapak sekalian, ini saya berpikirnya gini Pak, kenapa ya mereka itu mau aja melakukan seperti itu, padahal yang ngajarnya atau guru mereka sendiri pun belum pernah melakukannya dan mereka mau gitu loh Pak. Mungkin ada dari bapak-bapak yang mau menanggapi Pak atau menjawab sedikit pertanyaan saya ini.
pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kalau dikatakan bahwa kita di dunia ini suatu perbuatan seperti teror tadi, kalau kita berpikir bahwa itu mendapatkan surga yang dijanjikan oleh sebuah suatu kepercayaan mungkin yang dia yakini. Nah, jadi kita lihat ada surga. Ya, apa itu surga? Dan dia pun sendiri belum tahu surga itu apa. Apa surga menurut pandangan masing-masing agama, yang agama mana, kepercayaan dia mana. Yang itu jadi surga kalau kita lihat dari agama, ya, dari agama Hindu sendiri. Surga itu adalah suatu hal yang indah, suatu hal yang menyenangkan. Nah, sekarang kalau kita pikirkan, sesuatu yang dia lakukan tidak menyenangkan, apa mungkin dia sampai ke tempat yang menyenangkan? Seperti apa yang dikatakan oleh agama Buddha tadi. Jadi bahwa sesuatu yang kita lakukan itu akan diikuti oleh bayang-bayang tadi. Apa yang kita lakukan, begitulah yang akan kita terima. Seperti misalnya kita di dunia ini, kita menanam jagung, kita akan dapat buah jagung, bukan buah mangga. Bahwa apa yang kita tanam, itulah yang kita tunai nanti. Nah, jadi jika dia sekarang berbuat menyiksa atau menyakiti orang lain, tidak akan mungkin mendapatkan surga. Walaupun janjinya mendapatkan surga, tapi Tuhan lebih tahu dengan hal itu. Jadi maka di dunia ini kita berbuatlah hal-hal yang baik, tidak menyakiti, tidak membunuh, dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Terus nanti ke depannya nih Pak, FKIB, apa nanti langkah-langkah atau gerakan-gerakan yang akan dilakukan FKIB untuk merawat kerukunan atau kebinekaan agama khususnya di Sumatera Utara nih Pak? Saat ini kita sedang melakukan konsolidasi terhadap provinsi-provinsi yang ada di Sumatera Utara ini, dan target kita mungkin nanti tahun 2021 akan sudah terbentuk DPD, DPW, FKIB se-Indonesia yang bertempat di masing-masing provinsi. Itu target kita. Sehingga setelah kita memiliki berbagai cabang di provinsi, tentu kita akan melakukan program-program kita. Nah, jadi awal program kita pertama menyikapi paham-paham intoleransi yang begitu masif dan struktur. Tentu kita pun juga akan melakukan suatu gerakan untuk menangkal paham-paham intoleransi dan doktrin-doktrin yang salah secara masif juga dan terorganisir. Sehingga kami saat ini sedang membenahi pengurus-pengurus di wilayah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang apa itu agama yang sebenarnya. Karena kami di sini memiliki tokoh-tokoh agama, tentu masing-masing tokoh agama akan memberikan pemahaman kepada umat-umatnya untuk memberi edukasi apa itu agama, apa itu rasa kebangsaan. Karena menurut kami di FKIB kami sudah sepakat antara agama dengan kebangsaan tidak bisa dipisahkan. Ketika seorang kuat spiritualnya, keagamaannya, tentu dia pasti akan menyayangi, mencintai negaranya. Oke Pak, jadi kan mungkin teman-teman juga di rumah pengen tahu nih Pak, untuk legal standing ataupun mungkin SK-nya dari FKIB ini apakah sudah ada atau bagaimana Pak? Itu sudah kita legalitasnya sudah kita urus semua dari Kemenhukam dan juga berita acara, dan sudah dilanjutkan semua. Tinggal kita sekarang untuk melaporkan ke Sekretaris Negara dan juga Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Agama dan instansi yang lain, supaya seluruh tanah air nanti sudah ada kerjasama MUI masing-masing untuk membangun bangsa dan lintas agama ini. Untuk itu kita sudah resmi dalam hal legalitas untuk Forum Kebinekaan Indonesia Bersatu DPP ya, yang kebetulan sekarang ini berpusat di Medan, Sumatera Utara. Berarti intinya FKIB ini memang bertujuan mulia untuk merawat kebinekaan di Indonesia Pak ya, antar agama ya Pak, apapun agamanya tetap kita berpatok pada Pancasila ya Pak ya. Nah, jadi apapun aksi teror yang membuat kita ketakutan atau apapun itu harus kita lawan Pak. Jadi malah kita nanti jangan mau takut ya Pak ya terhadap aksi-aksi teror ya Pak ya. Kita harus lawan
walaupun mereka sudah mengembangkan doktrin mereka secara pasif, mungkin dari tempat ibadah, sekolah, atau apapun itu, kita juga harus lawan, harus diimbangi Pak ya, untuk mengajari generasi-generasi muda kita untuk memang berpegang teguh pada ideologi Pancasila ya Pak ya. Kita semakin baik beragama dan kita semakin baik untuk mengedepankan ideologi Pancasila kita. Apapun agama, bela itu kita jalankan agama kita, dan untuk kita berbangsa kita harus menjalankan ideologi Pancasila kita ya. Ya. Oke. Terima kasih Bapak-bapak semua mau hadir di podcastnya Bang Sihite Pak. Ya. Oke, nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Ya, Pak ya. ya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya. Thank you Pak.